Videobook, rangkuman materi pelajaran, simulasi, dan komunikasi digital. Kelas 10, semester 1 dan 2. Daftar isi videobook. Semester 1, bab 1, konsep dasar. Bab 2, penggalian ide. Bab 3, pengelolaan informasi digital. Semester 2, bab 1, komunikasi dan kolaborasi dalam jaringan. Bab 2, visualisasi konsep. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Bab 1, konsep dasar. Ketika kita mampu menemukan masalah, pada saat itu secara tidak sengaja kita mengakui kenyataan yang ada pada kita. Artinya, kita menyadari adanya kekurangan. Menyadari kekurangan diri sendiri adalah perbuatan yang paling jujur. Seseorang dapat menipu orang lain, tetapi tidak dapat menipu dirinya sendiri. Untuk mempertimbangkan berbagai ide yang akan dipilih sebagai solusi mengatasi, memecahkan masalah, seseorang memerlukan informasi atau pengetahuan. Perilaku menentukan ide terpilih sesudah proses mempertimbangkan satu demi satu ide atau solusi yang ditemukan. Merupakan perilaku arif yang akan membentuk sikap bijaksana. Ketika seseorang sudah dapat mengatasi atau memecahkan masalah, seseorang akan menjadi orang yang cerdas sekaligus pandai. Cerdas karena orang tersebut menemukan ide kreatif yang digunakan untuk mengatasi atau memecahkan masalah. Pandai karena orang tersebut mampu memanfaatkan informasi atau pengetahuan yang dimilikinya untuk mencari solusi. Seseorang menjadi bodoh manakala memiliki informasi atau pengetahuan atau peluang, tetapi tidak mampu memanfaatkannya untuk menemukan solusi. Bab 2, penggalian ide. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika antara lain sebagai berikut. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Induktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Terdapat beberapa bentuk cara untuk mengkomunikasikan algoritma, antara lain menggunakan bagan alir, pseudocode, dan bahasa pemrograman. Bentuk algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bagan alir. Bagan alir atau flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk menggunakan flowchart, antara lain sebagai berikut. 1. Dokumentasi proses. Bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. 2. Sebagai petunjuk untuk memecahkan masalah. Runtutan langkah dari yang umum menuju khusus atau sebaliknya merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. 3. Pemrograman. Bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Bagan alir juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan aplikasi yang akan dibuat. Keempat, mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Bagan alir tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses, maupun output
yang berbeda. Salah satu cara untuk memvisualisasikan proses berpikir adalah dengan menggunakan peta minda. Peta minda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Peta minda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks cukup dengan satu gambar. Sifatnya yang divergen dan membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pikiran tentang suatu hal. Peta minda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Jika memanfaatkan perangkat lunak, beberapa perangkat lunak yang dapat diinstal pada komputer dan berlisensi open source yaitu FreeMind atau Xmind. Membuat peta minda untuk memvisualkan ide atau gagasan bukanlah sesuatu yang sulit. Berikut langkah sederhana memvisualkan gagasan. Pertama, buatlah dulu subjek atau judul. Kedua, buat cabang-cabang utama. Ketiga, kembangkan cabang-cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan jika ada ide-ide yang lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Bab 3, pengelolaan informasi digital. Pengelolaan informasi digital memuat materi tentang bagaimana pengolahan informasi digital yang didapat dari hasil pencarian mesin pelacak, menyimpan hasil pelacakan, mengolah atau memformatnya menggunakan perangkat lunak pengolah kata dan pengolah angka. Kemudian melakukan persiapan untuk mengkomunikasikannya menggunakan perangkat lunak pengolah presentasi. Dan penyampaian pengelolaan informasi dengan teknik presentasi. Salah satu kegiatan mengelola informasi digital adalah menulis atau membuat atau menyusun naskah digital menggunakan aplikasi pengolah kata. Salah satu contoh aplikasi pengolah kata yang umum digunakan adalah Microsoft Word. Dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada perangkat lunak tersebut, kita dapat melakukan berbagai pengaturan naskah. Misalnya, dengan memanfaatkan fitur berikut ini: page layout, font, paragraf, find replace, indentasi, tabel, ilustrasi, kolom, header and footer, equation dan simbol, table of content, print, dan mail merge. Microsoft Excel merupakan salah satu perangkat lunak pengolah angka yang menjadi bagian dari aplikasi Microsoft Office. Perangkat lunak ini sering digunakan untuk mengerjakan perhitungan, menyimpan, mengatur, dan menganalisis informasi. Pemanfaatan perangkat lunak ini sangat beragam, mulai dari membuat pengaturan budget bulanan, mencatat, dan merinci neraca keuangan bisnis, ataupun mengelola data dengan jumlah yang sangat banyak untuk keperluan analisis statistik. Aplikasi ini juga dikenal dengan nama spreadsheet. Berbeda dengan perangkat lunak pengolah kata, dokumen Excel terdiri atas kolom dan baris data yang memuat sel data. Setiap sel dapat berisi teks maupun nilai angka yang dapat dihitung menggunakan formula. Dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada perangkat lunak tersebut, kita dapat melakukan berbagai pengolahan informasi. Misalnya, dengan memanfaatkan fitur berikut ini: baris dan kolom, font, cell border, dan style, format nomor, multiple worksheet, rumus kompleks, fill handle, freeze panel, view option, sorting data, filtering data, group dan subtotal, table, conditional formatting. Presentasi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan suatu topik, pendapat, ataupun informasi kepada orang lain. Sebuah presentasi terdapat beberapa unsur pokok, yaitu pertama, pihak yang melakukan presentasi yang disebut presenter. Kedua, peserta presentasi atau pemirsa yang disebut audiens. Dan ketiga, media atau perangkat presentasi. PowerPoint memiliki beberapa fitur yang dapat membantu untuk mempresentasikan gagasan dan konsep. Beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut: slide, mengelola slide, ruler, guides, dan gridless, desain tema dan latar belakang, slide master, hyperlink, transisi, animasi, media.
Buku digital merupakan jenis informasi yang berisi teks, gambar, audio, atau video yang dimuat secara digital, sehingga hanya dapat diakses menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, handphone, dan lainnya. Kelebihan buku digital: praktis, mudah dibawa kemana-mana, mudah untuk diakses. Fungsi buku digital sebagai salah satu alternatif media belajar yang disajikan lebih menarik dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Sebagai media berbagi informasi yang dapat disebarluaskan secara lebih mudah, baik melalui media seperti website, kelas maya, email, dan media digital lainnya. Tujuan buku digital bagi siswa memberikan kesempatan untuk lebih mudah berbagi informasi atau hasil produknya dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Bagi guru, mempermudah distribusi materi ajar kepada siswanya. Guru dapat memberikan catatan tertentu pada materi, mencari kata atau kalimat tertentu dalam materi, menampilkan file multimedia yang dapat diputar untuk memperkaya bahan ajarnya. Selain hal di atas, tujuan naskah di format dalam bentuk digital adalah melindungi konten yang disampaikan. Berbeda dengan bahan ajar fisik yang dapat rusak, basah, ataupun hilang, naskah digital yang berupa data di komputer terlindungi dari masalah-masalah tersebut. Apabila data tersebut hilang, pengguna dapat dengan mudah mencari penggantinya, baik dari internet maupun meminta kembali pada pembuat bahan ajar. Berdasarkan bentuk naskah digital yang merujuk pada jenis bahan ajar digital yang ada, berikut adalah berbagai jenis format naskah digital: Amazon Word, Electronic Publication, format Kindle Fire dari Amazon, format Mobipocket, Palm File Database, Portable Document Format atau PDF, PRC Palm Resource File, CHM Compressed HTML, XHTML, versi khusus dari HTML yang dirancang agar sesuai dengan aturan konstruksi XML. XML, tujuan umum markup language untuk pertukaran data. Semester 2, Bab 1, Komunikasi dan Kolaborasi dalam Jaringan. Kewarganegaraan digital adalah norma perilaku jujur, bertanggung jawab, dan peduli terkait dengan pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi secara bersama. Kewarganegaraan digital adalah konsep yang memberikan penyadaran penggunaan teknologi informasi di dunia maya secara bertanggung jawab dengan baik dan benar. Hal ini memiliki banyak implikasi, di antaranya pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain dalam memutakhirkan status, tidak menyebarkan ujaran, kebencian, dan sara, tidak membuka tautan yang mencurigakan, dan lain sebagainya. Kebutuhan suatu informasi pada era digital saat ini cukup tinggi dan akan semakin tinggi, terutama informasi dari internet. Tingginya kebutuhan akan informasi tersebut memunculkan berbagai macam mesin pencari atau penelusur informasi. Namun, setiap mesin pencari memiliki algoritma yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Saat ini, Google merupakan mesin penelusur paling diminati. Selain kecepatan penelusuran, juga hasil yang ditelusuri dinilai hampir memenuhi yang diinginkan pengguna. Dalam mata pelajaran SIMDIK, adapun yang dimaksud dengan komunikasi dalam jaringan adalah komunikasi menggunakan teknologi digital dengan sarana internet. Terdapat dua jenis komunikasi daring, yaitu komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring serempak atau sinkron adalah komunikasi yang menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, dan sejenisnya yang terkoneksi dengan internet sebagai media yang terjadi secara serempak atau waktu nyata. Salah satu contoh dari komunikasi langsung adalah text chat, video conference, dan lain sebagainya. Komunikasi daring tak serempak atau asinkron adalah komunikasi yang menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contoh komunikasi daring asinkron adalah email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web.
Komunikasi daring memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan komunikasi konvensional, antara lain sebagai berikut. Dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan komunikasi daring, setiap pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja, dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet dan memiliki sarana yang mencukupi. Kedua, efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka secara langsung. Dengan komunikasi daring dapat menghemat biaya transportasi. Ketiga, efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Pesan komunikasi dapat disampaikan pada saat itu juga dalam hitungan detik, walaupun kedua pihak yang berkomunikasi berjauhan. Keunggulan lain dari komunikasi daring dapat dipadukan dengan layanan TIK lainnya ketika melakukan komunikasi daring, misalnya layanan berbagi layar yang digunakan secara bersama ketika melakukan panggilan video. Komunikasi daring mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Terbukanya jalur komunikasi menyebabkan semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam berkomunikasi, memungkinkan seseorang berkolaborasi dengan pihak lain. Selain keunggulan, komunikasi daring juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lebih penting, bahkan dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kedua, komunikasi daring memerlukan perangkat khusus, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak dibutuhkan. Seringkali terlalu banyak informasi yang didapatkan sehingga membingungkan penerima. Keempat, komunikasi audio tidak mampu mewakili emosi penggunanya. Ekspresi wajah, gerakan tubuh tidak dapat ditangkap melalui komunikasi audio. Kelima, komunikasi teks tidak dapat mewakili intonasi bicara. Kelas maya atau kelas virtual adalah kelas yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dan yang menerima bahan ajar. Berdasarkan layanan sistem aplikasinya, kelas maya ada beberapa jenis, antara lain Learning Management System. LMS adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran, mengirimkan konten, dan melacak aktivitas daring, seperti memastikan kehadiran dalam kelas maya, memastikan waktu pengumpulan tugas, dan melacak hasil pencapaian siswa. Contoh dari LMS antara lain Moodle, Dukus, Tutor. Kedua, Learning Content Management System. LCMS adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh pemilik konten untuk mendaftar, menyimpan, menggabungkan, mengelola, dan mempublikasikan konten pembelajaran untuk penyampaian melalui web, bentuk cetak maupun CD. Ketiga, Social Learning Network. Jejaring sosial untuk pembelajaran yang terjadi pada skala yang lebih luas daripada kelompok belajar. Berdasarkan layanan software aplikasi, proyek kolaborasi, blog atau mikroblog, konten masyarakat, situs jejaring sosial, virtual game world, virtual social world. Manfaat kelas maya. Materi lebih luas, cara belajarnya pun bisa lebih bebas. Tidak perlu bawa buku, peduli global warming, lebih berani protes, mendeteksi copas, membuka peluang belajar bagi kalangan yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal atau sekolah, menghubungkan pelajar dan guru dari berbagai belahan dunia tanpa harus melakukan perjalanan yang memerlukan biaya besar, memungkinkan seluruh proses kegiatan kelas direkam dan dipergunakan kembali sebagai referensi belajar, mendukung proses belajar siswa berkebutuhan khusus, memungkinkan adanya variasi strategi, metode, proses yang dapat mengakomodasi kebutuhan khusus dan juga gaya belajar yang berbeda. Edmodo adalah salah satu dari beberapa jenis social learning network yang beredar di dunia World Wide Web.
Edmodo adalah sebuah media untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Edmodo menggabungkan sebagian fitur dari Learning Management System dan sebagian fitur dari jejaring sosial menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik dan mudah digunakan. Kemudian lebih dikenal dengan jejaring sosial pembelajaran. Edmodo diciptakan oleh Jeff O'Hara dan Nick Borg pada tahun 2008. Jeff O'Hara adalah seorang administrator jaringan bagi Community Unit School District 200 di Wheaton, Illinois. Sedangkan Nick adalah pengembang web bagi Kenland Community Unit School District 302 di Maple Park, Illinois, USA. Ide pengembangan Edmodo berasal dari kepopuleran Facebook yang ditambah dengan sebuah fitur untuk menjamin keamanan interaksi dan kolaborasi antara siswa dan guru. Oleh karena semakin besarnya kebutuhan akan media pembelajaran daring, Edmodo kemudian berkembang menjadi salah satu media atau platform dalam pendidikan dasar dan menengah yang digunakan oleh lebih dari 29 juta pengguna di dunia. Sebelum mendaftar sebagai siswa, dengan membuat akun di Edmodo akan diberikan 6 digit kode grup dari guru. Kode grup ini merupakan kunci untuk ikut serta dalam kelas maya yang telah disediakan oleh guru. Setelah mendapatkan kode grup ini, maka dapat membuat akun di Edmodo. Bab 2. Visualisasi konsep. Simulasi visual adalah media untuk menyampaikan ide dan konsep dalam bentuk simulasi digital. Simulasi visual berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan gagasan atau konsep dalam bentuk simulasi dalam format digital. Tujuan simulasi visual adalah membuat pembelajaran yang sudah ada menjadi pembelajaran yang bersifat efektif, kreatif, dan menyenangkan. Pada proses pelaksanaan, pembuatan simulasi visual dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tahap praproduksi. Pada tahap ini dilakukan pencarian ide, pembuatan premis, pembuatan sinopsis, dan pembuatan storyboard. Kedua, tahap produksi. Software pengolah animasi 3 dimensi yang dapat digunakan membuat simulasi visual tersedia sangat beragam, antara lain 3ds Max, Cinema 4D, Maya, dan Blender. 3. Tahap pasca produksi. Terdiri dari beberapa tahap pekerjaan, yaitu editing, mixing, fixing atau rendering, dan yang terakhir tahap pengemasan. Video presentasi adalah video untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan yang digunakan untuk memperkenalkan produk yang dibuat melalui proses merekam gambar dan suara, menata urutan dan menyambung atau memotong gambar, dan menyatukannya menjadi kesatuan yang utuh. Fungsi utama presentasi video adalah sebagai sarana untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan dalam pembelajaran. Berdasarkan tujuan pembuatannya, presentasi video ada beberapa jenis, yaitu cerita video, dokumenter video, berita video, pembelajaran video, dan presentasi video. Pada proses pelaksanaan pembuatan presentasi video ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.